Halo semuanya, nama gua Al. Kali ini akhirnya gue mutusin buat mulai ceritain rangkaian kejadian-kejadian yang dulu gua alamin saat gua itu tinggal di kontrakan angker di Lombok sekitar 2-3 tahun lamanya. Jadi waktu itu gua masih SMA, kemungkinan baru naik kelas 2 atau akhir-akhir kelas 1 SMA lah, di tahun 2011an seingat gua. Gue SMA di Lombok, kondisinya itu gue tinggal sendirian. Gue ngekos. Karena ya statusnya gue perantau lah. Rumah orang tua gue itu adanya di Kecamatan Alas di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi nyebrang satu laut dari Lombok. Ya otomatis gue harus tinggal sendiri. Gue tuh orangnya bosenan. Gue tuh gampang banget ngerasa gak srek. Asal ada satu hal aja yang gue gak suka, gue langsung ngerasa gak cocok lah. Jadi di tahun-tahun pertama gue SMA, gue itu sering banget yang namanya pindah kosan. Dari satu kosan, kalau gue ngerasa gak enak kamar mandinya di luar, pindah cari kosan yang kamar mandinya di dalam. Udah dapat lagi, tetangganya gak enak, minta pindah lagi cari kosan yang lain. Saya ingat gue waktu itu ada mungkin 4 atau 5 kali ya gue pindah kosan di tahun pertama. Nah mungkin waktu itu nyokap gue juga udah 4 juga ya, karena pindah-pindah terus, ribet kan. Setiap gue pindah, by the way, itu gue pasti minta orang tua gue datang, karena kan gue butuh mobil bokap gue juga buat bawa-bawa barang gitu. Jadi mereka mungkin ngerasa keribetan juga. Pada satu waktu di tahun 2011 itu, awal-awal ya, mungkin Januari atau Februari, gue kurang ingat juga, pokoknya awal 2011, gue ngerasa gak srek di kosan terakhir gue, karena menurut gue kesempitan aja gitu. Pengen nyari yang agak legaan dikit. Gue ngomong ke nyokap gue telepon, Bu, pengen pindah kosan deh. Yang ini kesempitan, gak srek, kalau temen main juga gak enak, gak bisa ngapa-ngapain. Alasan gue waktu itu kayak gitu. Entah mungkin karena nyokap gue punya alasan lain, atau emang karena udah capek aja, nyokap gue bilang, udah kali ini gak usah pindah kosan deh, kita nyari kontrakan aja gimana? Pindah kontrakan aja ya. Nyokap gue minta gue untuk nyari kontrakan. Pada waktu itu sih alasan kuatnya biar kalau nyokap sama bokap sama adik-adik gue kalau lagi main ke Lombok, mereka gak harus tinggal di hotel. Karena udah ada kontrakan, udah ada rumah kontrakan, ya paling gak yang kamarnya lebih dari 1, mereka udah bisa langsung tinggal di situ kan. Ya udah, gue pun gak nolak ya. Karena waktu itu gue mikir kalau gue punya space yang lebih gede, lebih enak, gue bisa lebih leluasa, barang bisa lebih banyak, dan lebih asik aja kalau gue ngundang teman rame-rame gitu kan. Seru-seruan, mungkin malam minggu gue mau main rame-rame, bisa, space-nya udah ada gitu. Jadi gue langsung setuju, oh boleh-boleh gitu, ntar tak cariin deh. Nah waktu itu nyokap gue bilang, udah abang gak usah nyari. Gue dipanggil abang di rumah ya. Udah abang gak usah nyari, abang sekolah aja. Kebetulan ibu sama ayah sama adik-adik mau main ke Lombok, nanti sekalian kita yang cariin gitu. Biar dicariin juga yang tempatnya oke, di dekat pasar. Entah kenapa nyokap gue suka banget tempat yang dekat pasar. Dia pengen nyari, pokoknya nanti cari yang dekat pasar, terus masih di tengah kota juga, yang budgetnya masih dapat gitu. Oh ya udah. Waktu itu gue nggak ada kriteria tersendiri yang gue pengenin dari rumah kontrakan yang baru. Toh gue tujuan utamanya pindah, pengen tempat yang lebih gede dari kosan gue yang sekarang gitu. Jadi ya gue okein aja. Jadi waktu itu bener aja bokap nyokap adik-adik ke Lombok. Dan karena kosan gue masih kecil banget, akhirnya mereka nginep di hotel. Mereka cuma ngabarin doang. Gue waktu itu ingat banget, gue masih di sekolah. Mereka ngabarin lewat SMS, kita udah di Lombok ya, ini mau istirahat dulu, terus keliling-keliling nyari kontrakan gitu. Oh iya, oke. Nah hari itu gue ingat banget, itu hari Jumat, karena gue ingat gue pulangnya lebih awal, sekitar habis sholat Jumat lah gitu. Gue udah pulang sekolah, gue pulang ke kosan gue. Begitu gue buka kamar kosan, gue kaget, barang-barang gue udah gak ada. Jadi kayak TV, terus baju-baju gue segala macam, kompor, pokoknya itu udah gak ada. Udah sisa ya sendal sama 1-2 baju untuk baju ganti, sama barang-barang kecil perintilan. Yang lainnya tuh udah nggak ada, udah bersih kosan gue hubungin kan nyokap gue, bu, nih kok
barang-barang pada nggak ada, tadi ibu kesini ya gitu. Oh iya, ini kita udah nemu rumah kontrakannya, bagus, murah lagi. Jadi tadi langsung bolak-balik ngambil barang-barangnya, mindah-mindahin. Maaf lupa ngabarin, kirain abang pulangnya sore gitu jam 3. Karena emang biasanya kalau di hari-hari selain hari Jumat gue pulangnya jam 3. Kayaknya nyokap gue lupa kalau hari Jumat gue pulangnya jam 11. Tapi kan gue sholat Jumat di sekolah gitu. So mereka langsung mindahin barang, dan ya udah gue sih senang-senang aja. Artinya kan gue nggak harus ngangkat barang juga. Terus nyokap gue bilang udah tunggu aja di situ, nanti ibu jemput, kita langsung ke kontrakan baru. Ya udah, gue nungguin di kosan. Itu sekitar maghrib, ya maghrib lah, karena belum azan sih, cuman udah mulai, langit udah mulai orange waktu itu. Nyokap gue nyamperin sama bokap sama adik-adik naik mobil, ayo bang ikut kita ke kontrakan, dibawa sisa barang-barangnya. Tadi sih gue udah siapin, udah masukin ke tas gitu. Oke, akhirnya kita jalan. Kita pamit dulu ke yang punya kosan gue yang lama gitu, ngasih kunci. Akhirnya kita cabut. Gue sempet nanya kan, bu kontrakannya di mana? Udah ayo ikut aja. Nah akhirnya nyampe lah di rumah kontrakan yang baru. Jadi rumah kontrakan yang baru ini posisinya itu ada di satu daerah di tengah-tengah kota Mataram, namanya daerah Pagutan. Daerahnya sih enak, banyak banget tempat makannya. Kalau di Jakarta mungkin kayak di Tebet ya, buat teman-teman Jakarta pasti ngerti. Banyak banget jajanan-jajanan di situ, dan emang perumahannya itu apa ya, tenang lah gitu, asri, orang-orangnya juga ramah. Di salah satu gang di situ di dalam ya, itu ada satu kontrakan ternyata yang lumayan gede, dan itu akhirnya dipilih sama nyokap gua. Pada saat itu semua barang udah ada di dalam, dan gua masuk, dan ternyata bener itu gede banget. Gua tanya ke nyokap, bu ini kontrakannya berapa? Dan nyokap gue bilang ini murah banget, ini itu cuman 5.500.000 per tahun. Pada tahun 2011 5.500.000 itu murah banget untuk bayar 1 tahun kontrakan yang gede kayak gitu. Jadi kontrakannya itu dia punya pagar sendiri, dia bukan kontrakan petakan ya, dia punya pagar sendiri, bangunan sendiri. Di depan itu ada halaman depan yang lumayan luas, ada garasi mobil terbukanya, itu bisa masukin 2 mobil, terus di sampingnya masih bisa dijejerin, mungkin masih bisa 5-6 motor lagi. Lumayan gede lah gitu. Ada teras depannya. Di dalam itu ada ruang tamu, yang ruang tamunya itu sebesar kosan gue yang lama gitu. Terus ada kamar mandi di dalam, ada 2 kamar, satu kamarnya lumayan besar sekitar 4x4, satu kamarnya agak kecil 3x2 mungkin. Terus ada gudangnya, ada ruangan dapur sendiri. Terus ada halaman belakang juga. Halaman belakang itu ada pohon mangga gede banget. Terus udah ada terpasang untuk jemur baju di situ, tali-talian gitu ya. Sama ada satu space di luar gitu, outdoor, kayak tempat cuci piring gitulah. Ada keran, ada lantainya yang udah disemen gitu. Jadi gede lah, gede. Ini rumah gede sih, dan itu murah banget untuk harga 5.500.000 per tahun. Nah akhirnya ya udah, hari pertama itu gue langsung beres-beres, dan entah alasannya apa waktu itu bokap nyokap sama adik-adik di malam itu juga cabut. Mereka nggak nginep di situ, mereka cabut dan mau pulang balik lagi ke Sumbawa, ke Alas. Yang penting kata nyokap gue, yang penting sekarang udah pindah kontrakan, udah enak, jadi ntar kalau main udah ada tujuan. Cuman sebelum cabut itu nyokap gue ada pesan ke gue, bang ini yang punya kontrakan orangnya nggak tinggal di sini, orangnya ada di Sulawesi. Nah jadi ibu ngelihat ini tuh ada yang jagain. Nah uangnya tuh ibu transfer ke yang punya kontrakannya. Nah yang punya kontrakan pas ibu telepon itu sempat ngomong, di rumah itu kan ada gudang yang pintu masuknya tuh lewat dapur. Nah gudang itu pesannya ibu yang punya kontrakan jangan pernah dibuka. Nyokap gue bilang gitu. Ya gue juga oh iya bu, iya. Gudang yang di belakang ya, yang lewat dapur jangan dibuka. Oke siap, ngerti. Pulanglah nyokap, bokap, dan adik-adik gue ke Alas. Gue udah seneng di situ kan, wah ini luas banget nih rumah, enak banget nih buat ngundang teman-teman. Cuman pada saat itu gue lagi sibuk-sibuknya urusan ekstrakurikuler segala macem, jadi gue masih belum ngundang teman-teman gue ke rumah gue yang baru. Dan di bulan-bulan awal gue tinggal pun enak-enak aja, gak ada hal aneh yang terjadi, tetangganya juga ramah-ramah.
Di depan kontrakan gue persis tuh ada warung gitu, jadi banyak orang nongkrong juga di situ, mereka ramah-ramah juga, gue juga sering banget jajan ke sana. Intinya enak lah, tempatnya enak banget. Sampai pada suatu hari, satu malam ya, waktu itu malam Jumat. Jadi gue dari dulu tuh udah suka sih sebenarnya sama hal-hal mistis gitu ya. Jadi dulu tuh gue punya kebiasaan tiap malam Jumat itu nonton satu acara di TV, acara yang judulnya Masih Dunia Lain. Teman-teman pasti tahu ya, yang uji nyali gitu tiap malam. Kalau nggak salah waktu itu jam 12 ya, tiap jam 12 malam gitu acaranya. Jadi gue lagi nonton sendirian malam Jumat. TV itu posisinya itu ada di ruang tengah. Jadi sedikit info layout ya buat teman-teman. Pintu masuk menuju rumah itu bukan di depan posisinya. Jadi kalau dari depan banget, dari luar gerbang masuk, itu langsung garasi mobil, dan teras rumahnya tuh ada di sebelah kanannya garasi mobil. Di situ sebenarnya ada pintu di teras itu, ada pintu utama yang kalau dibuka langsung ruang tamu. Cuman pintu itu nggak pernah gue buka, dan ruang tamu itu nggak pernah gue pakai juga, karena kan nggak ada sofa, nggak ada apa segala macem, gue tinggal sendiri. Nah, pintu yang selalu gue pakai untuk masuk ke rumah itu ada di samping, jadi lewat garasi. Jadi kalau gue buka gerbang, jalan ke garasi, di sebelah kanan gue itu pintu masuk ke rumah. Nah, pintu itu kalau gue buka langsung ke ruang tengah. Di ruang tengah itu, disitulah TV, dan gue biasanya nongkrong di situ. Nah, kalau gue lagi nongkrong di TV, di depan TV, di sebelah kanan gue itu ada jalan menuju ke ruang tamu ya. Jadi kayak lubang pintu gitu tapi nggak ada pintunya, itu menuju ke ruang tamu. Di sebelahnya itu kamar mandi. Nah, di TV yang di depan gua ini sebelahnya tuh ada pintu lagi untuk masuk ke kamar yang kecil, sedangkan di belakang gua duduk, artinya benar-benar hadap-hadapan sama TV, itu pintu untuk masuk ke kamar gua. Di belakangnya TV itu ada jendela, itu adalah jendela gudang. Jadi di belakangnya TV itu gudang. Sebelah kirinya TV itu pintu masuk ke dapur, dan pintu gudangnya itu ada dari dapur. Nah, kalau gue masuk ke dapur, gue belok ke kiri, itu gue ke outdoor, dimana di situ ada pohon mangga yang gede banget sama tempat ngejemur baju. Ya, layoutnya kurang lebih kayak begitulah. Mudah-mudahan penjelasan gue bisa ngebuat kalian ngebayangin sedikit banyaknya layoutnya seperti apa. Balik lagi ke cerita, jadi malam itu gue lagi nonton sendirian, lagi iseng sambil ngemil-ngemil keripik, nyenderan di tembok, ngadep ke TV, nonton Masih Dunia Lain. Seru banget sih waktu itu, udah mulai ada suara-suara gangguan-gangguan gitu dari acara TV itu ya. Terus biasa kan, kalau lagi tegang-tegang kayak gitu, biasanya acara TV suka pindah ke iklan, sponsor. Ya udah, pas iklan itu tiba-tiba gue kebelet pipis. Dah, pipis dulu, pikir gue. Udah, gue langsung bangun ke kanan, gue langsung masuk ke kamar mandi. Gue nyalain keran, gue buang air kecil di situ. Di tengah-tengah gue buang air kecil, tiba-tiba gue dengar suara nangis. Gue dengar suara cewek nangis dari luar kamar mandi. Itu jelas banget suaranya. Kalau gue harus ngebayangin, itu mungkin kayak suara cewek muda yang mungkin belasan atau 20 tahunan lah umurnya, dan nangisnya tuh syahdu banget, bukan kayak nangis yang ngeraung-raung gitu, enggak, tapi nangis yang lembut banget gitu. Gue denger jelas banget suara itu. Di detik-detik awal gue denger, gue sempat merinding. Buset, suara nangis siapa nih gitu. Tapi gue sempat connect juga, oh ya kan lagi nonton Masih Dunia Lain ya. Wah, seru juga nih, ada suara nangisnya jelas banget gitu. Gue jadi nggak sabar, pengen balik lagi, pengen nonton lagi. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada penampakan yang ketangkap gitu kan. Akhirnya ya udah, gue langsung cepet-cepet nyelesain urusan gue di situ. Gue cebok, siram segala macam, gue matiin keran. Abis gue matiin keran, sebelum gue keluar, gue baru nyadar, gue baru ngeh, dan gue langsung gitu, langsung shock sendiri dan langsung merinding. Gak mungkin itu suara dari TV. Itu hal yang gue pikirin. Gak mungkin itu suara dari TV. Kenapa? Karena gue ada di dalam kamar mandi. Posisi kamar mandi, jaraknya ke TV itu lumayan jauh. Mungkin 5, 6, atau 7 meter. Posisi dari kamar mandi ke TV itu lumayan jauh. Pintu kamar mandi ketutup, plus keran air posisinya nyala, jadi berisik. Gak mungkin gue bisa dengar suara penampakan cewek nangis. Ditambah lagi saat tadi gue jalan ke kamar mandi, itu posisinya kan lagi iklan. Dan iklan tuh kan
lebih berisik gitu ketimbang pada saat acara uji nyali itu. Kalau lagi acara uji nyali kan biasanya sunyi, cuman ada suara musik yang ngemimik suara detak jantung gitu, biasanya cuman teng 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 teng, cuman gitu-gitu doang kan, nggak ada back sound musik di situ, sunyi. Sedangkan kalau iklan itu kan heboh banget musiknya. Iklan yang musiknya heboh aja itu gue nggak denger dari kamar mandi, karena kalau gue lagi nonton, terutama nonton yang serem-serem kayak gitu, volume TV gue itu gue kecilin, biasanya cuma 3 bar doang, cuma cukup untuk gue denger dialog di TV kalau gue lagi persis di depan TV. Jadi volumenya tuh kecil banget, jaraknya jauh, gue di dalam kamar mandi, pintu ketutup, keran air nyala, dan gue masih bisa denger suara cewek nangis yang jelas banget. Dan itu lumayan lama, mungkin 10-15 detik ada. Dan gue yakin banget itu gue gak salah denger, itu suara cewek nangis. Gak mungkin tuh dari acara Masih Dunia Lain. Posisi gue masih di kamar mandi, keran air udah gue matiin, dan gue diem. Gue coba untuk dengerin, gue bisa denger gak nih suara TV. Gue diem, gue sunyiin banget situasinya, dan gue gak denger apa-apa. Emang gak ada suara sama sekali, sunyi banget. Gue setengah takut tapi setengah penasaran juga. Udah bodo amat, gue buka, gue lihat nih apaan nih gitu. Gue buka pintu kamar mandinya, jegrek, nggak ada apa-apa. Di depan gue nggak ada apa-apa. Gue keluar dari kamar mandi dan gue lihat ke TV kan. Ternyata TV gue udah blue screen. TV gue udah layarnya biru doang sama ada tulisan Akari gitu di layarnya, warna kuning, merek TV-nya. Jadi kayak TV yang kehilangan sinyal gitu. Kayak flash screen. Kalau TV zaman dulu mungkin jadi bersemut gitu ya, hitam putih. Kalau ini cuman biru doang, statis, nggak ada apa-apaan. Terus tuh tadi suara dari mana? Di situ gue udah merinding banget. Wah, gangguan apa ini gitu kan. Tapi kalau gue inget-inget, suara nangis tadi itu emang arahnya dari sini, arah dari luar, dan kayaknya sih nyerongnya dari arah TV sini gitu. Entah kenapa gue ngeliatin TV itu, gue jadi ikut ngeliatin jendela yang ada di belakang TV itu kan, jendela gudang. Jendelanya itu ditutup sama gorden warna hijau, gue ingat. Dan gue tiba-tiba jadi ngeliatin ke arah gorden itu, dan gue langsung merinding, bulu kuduk gue semuanya naik. Wah, nggak bener nih, jangan-jangan ada penunggunya nih gudang gitu. Gue langsung mutusin buat udah tidur aja. Akhirnya TV gue matiin, gue mau masuk ke kamar. Jadi kan dari TV gue muter balik dong, karena pintu kamar gue tuh bener-bener ada di hadap-hadapan sama TV gitu, hadap-hadapan sama jendela yang ke gudang juga. Jadi gue putar balik, gue masuk kamar, pintu gue buka. Nah, pas pintu itu gue buka, gue ngeliat pas pintu itu gue buka, posisinya kamar gue itu kalau pintunya dibuka depannya tuh langsung cermin. Jadi kalau gue buka, di tembok persis depan pintu tuh ada cermin yang gede banget, tingginya sekitar ya setinggi gue lah gitu. Untuk gue siap-siap pakai baju biasanya pagi-pagi sebelum sekolah, itu ada cermin gede banget di situ. Jadi begitu pintu gue buka, gue ngeliat ke cermin langsung kan, dan pantulan cermin itu langsung ngeliatin yang pemandangan di belakang gue gitu, TV sama gorden jendela yang ke gudang. Jadi pas gue masuk, baru mau masuk kamar ya, pas gue baru buka pintu kamar, gue ngeliat ke kaca, berbarengan itu gue ngedengar suara nangis lagi dari belakang gue. Tapi sebentar doang, sekitar 2 atau 3 detik. Suara yang sama persis sama yang gue dengar di kamar mandi tadi. Seketika gue langsung merinding. Ini TV udah gue matiin loh, tapi kok ada suara nangis lagi dari belakang gue persis, dan itu dari arah TV. Kalau bukan dari TV, ya berarti itu dari gudang kan. Gudang yang posisinya persis di belakang TV. Gue ngelihat ke cermin, karena emang posisinya kebetulan waktu itu pas banget gue lagi berdiri di depan cermin. Gue ngelihat ke arah situ, nggak ada apa-apaan. Kondisi lampunya remang ya, karena kalau udah malam lampu tuh gue mati-matiin semua. Yang nyala itu cuma lampu kamar mandi, lampu teras, sama lampu kamar gue. Jadi emang gue nonton tuh gelap-gelapan, cahaya cuma cahaya dari TV doang gitu. Dan pas gue ngeliat ke cermin tuh kan posisi di belakang gelap, tapi masih kelihatan remang-remang, itu nggak ada apa-apaan. Gue penasaran, akhirnya gue balik badan, gue ngeliat langsung ke arah TV sama gordennya. Beberapa detik, mungkin sekitar 5 detik, 10 detik, gue nggak ngeliat apa-apaan. Gue bener-bener nggak ngeliat apa-apaan. Tapi for some reason gue merinding parah di situ. Seolah-olah ada sesuatu yang ngeliatin gue gitu. Seolah-olah ada orang yang mantengin gue. Kalian pasti tahu kan perasaan kayak gitu. Udahlah, pikir gue, udah ngaco nih otak gue, mungkin kecapean apa gimana. Udahlah, gue tidur aja. Gue balik lagi mau masuk ke kamar. Nah, pas gue balik lagi dan gue ngeliat ke arah cermin lagi,
Di situ jantung gue rasanya kayak mau copot. Gue ngelihat dengan jelas banget pantulan di cermin itu kan pantulan gue sendiri lagi berdiri. Dan di belakang gue, persis di depan TV dan gorden jendela gudang, persis banget di depannya, gue ngelihat ada cewek berdiri. Pantulan dari cermin itu lumayan backlight ya, karena dari kamar gue itu kan terang, lampunya nyala, tapi di belakang gue itu gelap. Jadi gue cuman kayak ngelihat siluet gitu. Tapi siluetnya tuh jelas banget, siluet cewek di belakang gue yang posisinya di depan TV, di depan gorden itu. Di situ gue udah panik, kaki gue berasa lemes banget, mau teriak juga nggak bisa. Gue masih coba merasionalkan juga gitu, apa gue halusinasi apa enggak. Gue makin perhatiin dan itu lumayan lama gue ngeliatin. Ada mungkin 10 detik gue ngeliatin ke arah cermin. Gue perhatiin, wah nggak bisa nih, gue penasaran banget, gue mau lihat. Akhirnya gue balik badan untuk ngeliat langsung dan bener aja, di hadapan gue ada sosok cewek. Sosok cewek ini, kalau gue bayangin serem banget, dan ini salah satu penampakan yang paling serem menurut gue. Sosok cewek ini kalau gue gambarin kayak cewek muda kebanyakan. Mungkin kalau gue harus tebak umurnya sekitar 18-22 tahun. Masih muda. Kayak umur-umur cewek kuliah lah. Badannya standar, gak kurus, gak gemuk. Rambutnya panjang. Mungkin ya sekitar 1 jengkal di bawah bahu. Dia pakai kaos hitam dan celana jeans yang skinny gitu. Tapi yang ngebuat gue panik, selain dari ya di rumah itu cuman gue tinggal sendiri, nggak ada cewek, yang buat gue panik adalah cewek ini nggak napak. Cewek ini posisinya ngelayang sekitar mungkin 10-15 cm dari lantai. Posisinya melayang dan kakinya itu lurus ke bawah gitu. Jadi nggak kayak orang napak, bukan melayang kayak kakinya napak, tapi lebih kayak kakinya ngegantung. Kalau kalian ngebayangin posisi orang yang gantung diri, kakinya menjuntai ke bawah gitu, nah posisi kakinya kayak gitu, ngegantung gitu, telapak kakinya ngegantung ke bawah. Itu posisinya dia melayang. Dan yang serem lagi adalah posisi dia waktu itu kayak posisi orang sholat. Jadi tangannya dia tuh dilipat di depan. Untuk teman-teman yang non-muslim mungkin akan lebih relate kalau gue bilang posisinya kayak posisi setan pocong. Jadi tangannya ngelipat ke depan, cuman dia nggak pakai kain kafan. Posisinya kayak pocong, dia nggak pakai kain kafan, tapi tali-tali pocongnya itu ada. Jadi di sekeliling tangannya dia itu ada tali yang ikat, di pahanya dia ada tali yang ikat, tali putih ya, tali pocong, tali dari kain kafan. Di betisnya dia juga ada tali, di pergelangan kakinya juga ada tali juga. Dari dagu ke ubun-ubun itu juga diikat tali, dan hidungnya pakai kapas. Itu yang serem banget di situ. Jadi kayak pocong nggak berkafan, terus mukanya tuh pucet banget, matanya tuh ngeliatin gua. Dan yang gua notice adalah tampilannya dia itu, gua kan sekarang nggak ngeliat dia langsung, nggak dari cermin. Gua ngeliat dia langsung dan lebih jelas. Tampilannya dia itu kayak orang yang habis kehujanan. Jadi basah kuyup. Tampilannya itu basah kuyup, rambut dia tuh lepek, turun dan kayak nempel gitu ke badan dia karena basah. Bajunya pun karena warna hitam, nggak begitu kelihatan basah atau enggak, tapi gue tahu basah karena bajunya tuh ngepres banget gitu sama badannya dia. Celananya pun basah gitu. Ya di situ gue udah panik banget. Gue cuman ngeliatin itu doang. Dia melototin gue, jadi kita hadap-hadapan, pandang-pandangan. Gue mau baca doa pun udah nggak kepikiran. Gue langsung balik badan ke kamar. Sempat split second gue ngeliat dia dari cermin dan dia masih ada di situ gitu. Gue cuman balik badan ke kamar, gue ngambil kunci motor gue di meja, gue langsung kabur, lari keluar, buka pintu, kunci, naik motor, gue langsung kabur. Waktu itu gue langsung kabur ke McDonald karena 24 jam kan, gue langsung stay di sana. Gue nggak berani tinggal di kamar gue itu. Itu adalah pengalaman pertama gue dari sekian banyak rentetan pengalaman yang gue alamin di rumah itu. Tapi penampakan itu, gue bisa bilang itu top 3 penampakan yang terserem yang pernah gue lihat. Dan sampai sekarang masih kebayang-bayang muka serem cewek itu seperti apa. Gue tahu kalian pasti pada ketakutan kalau ngelihat penampakan yang serem, yang mukanya hancur, yang mukanya berdarah-darah. Iya, gue juga takut ngelihat penampakan yang kayak gitu. Tapi for some reason ngelihat penampakan yang kayak manusia normal,
tapi lu tahu itu bukan manusia, itu serem banget buat gue. Dan malam itu gue bener-bener gak berani balik lagi. Mulai dari malam itu ada banyak banget yang gue alamin. Dan bukan cuman gue, karena kalau gue sendiri yang alamin, gue masih bisa bilang mungkin gue halu, atau mungkin gue kecapean aja, atau mungkin gue gila kali atau kayak gimana. Tapi keluarga gue yang nginap di situ, teman-teman gue yang gue ajak nginap di situ, semuanya, mereka semua pasti digangguin oleh penunggu di rumah itu. Dan gue akan berusaha untuk nginget semua detailnya dan mulai ceritain satu persatu ke kalian setelah video yang kali ini. Thank you banget semuanya udah ngedengerin cerita gue, dan mudah-mudahan cerita gue bisa ngehibur kalian semua. Dan selamat malam.